Sebenarnya ya dulu itu sukanya sama untuk ukuran bonsai ya, bonsai seperti biasanya lah yang besar-besar juga. Ya. Tapi karena di rumah saya tidak punya lahan dan keterbatasan lahan ini, ya nyarilah yang bisa buat dimaksimalin dengan ukuran lahan-lahan seadanya, yaitu size Sito. 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 Tangsel bro, Tangsel. Ini Lambe Melali disupport oleh Coffee Inzaghi. Silakan diorder ke nomor berikut. Wih, halo sobat Lambe Melali. Tuh masih ditemanin sama Om Tugu. Iya. Muter nih di weekend hari Sabtu kali ini. Nah, Mas Lambe lagi main ke sohib kita, kawan kita yang bisa dibilang Mas Lambe sebenarnya udah lama lah kontak di media sosial, di Facebook dan sebagainya. Namun baru kali ini Mas Lambe bisa kebelit-belit tuh ngomong sampai silaturahmi main ke tempat beliau nih. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol gimana sih caranya Sito ini ya memproses Sito. Ya, Sito kita tanya, Sito itu apa sih? Ya kan? Gimana caranya supaya kita nih teman-teman sahabat Lambe yang nonton bisa membuat karya sebuah Sito. Oke. Cekidot videonya. Jangan lupa subscribe ya. Hai sobat kebelet. Halo sobat Lambe Melali. Nah, kali ini Mas Lambe lagi main di daerah Cibubur ya Om ya? Cimanggis. Nah, ini di sini tuh kalau kalian mau tahu Sito bonsainya luar biasa. Nah, kali ini Mas Lambe main ke tempatnya. Kalau di sosmed itu
sobat kita ini dikenal dengan apa ya? Om Hello Kitty atau Kang Ade Kiting. Wah, ini luar biasa nih kita ketemu nih. Kang, apa kabar Kang? Alhamdulillah ya Kang ya. Makasih nih Kang udah dikasih kesempatan nih ya. Sama-sama. Sharing-sharingnya. Wah, gimana nih Kang ceritanya dulu awalnya tuh bisa apa namanya terjun deh kayak ini aja terjun bebas. Maksudnya suka situ tuh gimana? Kenapa tertarik jadi situ awalnya? Sebenarnya ya dulu itu sukanya sama untuk ukuran bonsai ya, bonsai seperti biasanya lah yang besar-besar juga. Ya. Tapi karena di rumah saya tidak punya lahan dan keterbatasan lahan ini ya nyarilah yang bisa buat dimaksimalin dengan ukuran lahan-lahan seadanya, yaitu size sito. Sito adalah size dalam ukuran bonsai, yaitu ukuran di bawah 9 cm dia. Iya. Kalau 10 cm udah termasuknya mame. Oh, 10 cm mame. Iya. Jadi 9 ke bawah ya Om? Iya, 9 ke bawah. Oke. Wow. Nah, ini gimana nih Om prosesnya bisa sampai seperti ini ya, dari apakah dia mulai dari bawah dulu atau seperti apa Om? Iya, saya biasanya bikin dari bawah dulu, dari fondasi biar kelihatannya lebih asik. Karena kebanyakan sancang sito-sito saya ini apa sih gayanya mungkin hampir sama semua, yaitu informal, informal dan formal kebanyakan. Iya. Oke. Dari fondasi saya bikin, lalu berawal dari cangkok, bisa dari stek, bisa dari cangkok. Tapi kalau yang seperti ini dari cangkok. Kalau cangkok itu perakarannya lebih oke, lebih bagus. Oh, justru cangkok perakarannya lebih oke. Ya, dia mungkin bedanya sama stek, dia akar serabutnya lebih banyak gitu. Iya, kalau stek bisa aja sih sama aja, cuman akarnya kurang maksimal aja. Biasanya ada aja sih yang ompong lah istilahnya kalau dari itu. Siap. Jadi kalau bisa programnya dari mulai cangkok ya Om ya. Cangkok. Oke. Setelah cangkok dia baru apa langkah berikutnya Om? Kalau untuk di ukuran size itu ya, maksudnya saya punya rumusnya apa? Rumusnya kalau sito itu maksimal 9 cm ya. 9 cm berarti di bawah, rumusnya saya di bawah 1 cm, di atas 2, di atas bisa 5, bisa 6. Jadi 1, 2, 5 atau 6. Oke. Jadi seperti itu ya. Itu apa sih rumusnya? Nah, ini yang disebut 1, ini 2, baru ke atasnya itu 6. Oke. Maksimal 6. Jadilah ibaratnya 9 cm dari bibir pot nantinya. Jadinya hasilnya maksimal. Siap. Oh, begitu tuh sobat Lambe Melali, jadi paham kan tahapan-tahapannya, stepnya. Nah, apakah dia juga perlu pada saat itu sudah terhitung dengan senti tadi itu, langkah berikutnya apakah kita harus menentukan dulu cabang satu atau langsung bikin terusan Om, atau bisa barengan Om? Kalau saya terusan sama tangan pertama itu barengan. Jadi contohnya seperti ini. Oke. Misalkan dari cangkok, los pucuk, nanti kita bikin hanya menggunakan dua cabang ini aja. Iya. 2 cabang, lalu potong, ibaratnya ya kan, potong. Tapi kalau bisa ininya ini hanya badannya ini 2 cm. 2 cm. Kalau ini kan lebih nih, ini 2 cm. Nanti ini terusan, ini buat tangan pertama, nah ini buat terusan, ini dipotong. Oke. Bisa kali ini Om kita eksekusi. Yang ini? Biar kita praktekin jadi tahu gitu. Kalau hanya untuk sebagai contoh bisa. Bisa ya Om. Tapi kalau untuk ukuran untuk membuat sito, kalau ini terlalu tinggi. Terlalu tinggi ya, udah kelewat. Oke. Siap. Boleh Om ya. Oke.
Yuk, sobat Lambe Melali, habis ini kita lihat ya. Itu mau dieksekusi, tapi kalau untuk prosesnya aja sih, karena kalau dari segi ukuran seperti yang disampaikan tadi bahwa ini sudah lewat ukuran untuk sito ya Om ya. Ya, Seperti step-step rumusan yang tadi. Oke. Nah, ini kita siapkan alat-alatnya nih. Ya. kita potong. Kita potong nih. Nah, ini momen yang kadang-kadang yang sulit nih bisa ketemu nih ya. Akhirnya setelah Nih. sekian bulan baru bisa ke sini. Wah, ini dia nih sobat Lambe itu. Tuh. Oke. Wah. Iya. Oh. Mantap. Tengahnya kering ya Om ya? Kering ya justru itu. Ah. Iya. Nah, sobat Lambe Melali yang baru lihat atau baru join, ini disampaikan bahwa untuk ukuran size itu ini udah terlalu besar karena dengan step-step ya terlalu tinggi dengan tahapan-tahapan yang tadi dibilangkan sama Kang Ade ya. Jadi ini akan jadi mame. Ketika kita menerima ada contoh kasus seperti ini kering di tengah, bisa ya kita rapikan seperti itu ya Kang ya. Tapi itu bisa menghambat pertumbuhan nggak Kang kalau kering yang Iya. busuk gitu? Menghambat. Menghambat ya? Jadi kalau bisa kita hindari hal-hal seperti ini ya. Nah, Dia biasanya apa? Faktor air tadi. Air Om. Faktor air waktu penyiraman. Ini kan dia lama-lama bolong dia. Oke, berarti kan kita ngakalinnya dengan Salep kambium. salep kambium ya. Oke. Salep kambium. Tuh, sobat Lambe Melali bahwa salep kambium itu sangat berpengaruh juga nih dalam proses pertumbuhannya. Proses-proses tersebut, ya kan? Oke. Oke. Siap. Wah. Oh, itu salep kambium nggak? Salep kambium. Salep kambium. Wah. Tuh sobat Lambe Melali. Ya, Tahap selanjutnya udah. tahap selanjutnya ya. Ya, ini contoh tahap awal ketika pemotongan pertama. Iya. Oke. Nanti setelah ini pembesaran lagi. Kita lihat titik mata tunas juga. Titik mata tunas ini untuk cabang terusan kalau bisa kita carinya yang kiri dan kanan. Dia kan rata-rata sancang itu depan, belakang, kiri, kanan, samping-samping ya kan. Kalau bisa untuk cabang terusan kita pakainya kalau untuk gaya informal pasti kiri dan kanan, samping adanya. Nanti yang dipakai itu di sini titik mata tunas yang ini. Ini ada titik mata tunas, ini titik mata tunas, dan di sini ada titik mata tunas, di belakang sini ada titik mata tunas. Nah, yang di sini, yang bawah ini untuk back nantinya. Oke. Nah ini ya back, dan ini titik mata tunas yang ini buat buat tangan kedua, dan ini buat terusan selanjutnya. Oke, siap. Setelah itu jadinya seperti ini. Oke. Ya. Nah, itu yang tadi dibilang ya. Ya, ketika
ini nanti yang saya bilang kiri dan kanan mata tunasnya. Nah, setelah itu kan potong, nanti dia tumbuh ini lagi, Iya. buat terusan, lalu ini untuk tangan kedua. Nah, Kedua. titik yang tadi tumbuh ini adanya, dia buat back. Gitu loh, back. Nah, Kalau gimana kalau apa? Kalau step berikutnya nih Om, kayak ini kan pemotongan nih Om. Iya. Iya, nah, pemotongan untuk dia memecah batang ya Om ya. Iya. Nah, kira-kira proporsi yang pas itu dari batang utama itu kira-kira supaya dia balance dilihat ukurannya berapa persen Om, atau setengah kah atau seperempat atau gimana Om? Iya, makanya kalau untuk membuat sito itu apa sih? Dibilang gampang-gampang susah. Kebanyakan sancang itu tunasnya ruasnya panjang-panjang. Yang paling sulit itu menghasilkan ruas yang rapat. Ruas yang rapat. Dari cabang ketiga ini, ibaratnya ini kan tadi yang saya bilang di awal, rumus dari sito adalah akarnya 1 cm, batang utama 2 atau 1, ya kan, itu masalah selera. Tapi kalau bisa itu jangan lebih dari 2, 3 atau 4, itu karena nantinya ketika sudah sampai ke tahap mahkota dia akan tidak dapat ukurannya, tidak bisa dapat di ukuran 9 cm atau 8 cm gitu. Karena kebanyakan sekarang di arena kontes itu untuk size sito itu maksimal 8 cm, bukan 9 cm. Paling banyak ukuran 8 cm. Supaya balance itu antara bawah dengan atas. Jadi ini 1, ini 2, baru ke atasnya untuk ini berapa tadi? 6. Jadi kelihatannya balance, dapat. Tapi kalau kita badannya panjang di atas 2 cm atau 3 atau 4, nanti ke atasnya jadinya gepeng, nggak balance. Mahkotanya itu ceper gitu loh. Tapi kalau untuk ukuran segini dia dapat. Kalau di bawahnya badan utamanya 2 atau 1 cm, iya, dimensinya dapat. Betul. Oke. Nah, itu Sobat Lambe Melali ya. Jadi tahapan-tahapan dan cara-caranya supaya kita bisa mengolah bonsai ukuran sito. Jadi kalau sito itu bisa dibilang ukuran ya Om ya? Size, ya, ukuran. Size, ya. Oke. Siap. Itu teman-teman Sobat Lambe Melali. Ya, ini contohnya ada juga yang lebih ekstrim ya Om ya? Iya. Iya. Nah, ini nih Sobat Lambe Melali bisa lihat nih. Tuh, bayangin kecil-kecil juga, wuis. Jangan panggil aku anak kecil. Kalau kata film kartun tuh yang dari India, ini dia Sobat Lambe. Prosesnya juga nggak mudah dan butuh waktu juga, karena bonsai memang bermain dengan waktu. Oke, Sobat Lambe Melali, itu tadi sekilas pembelajaran kita bagaimana caranya membuat bonsai ukuran sito. Ya. Oke, Kang Ade, udah cukup ya penjelasannya? Ya, boleh kalau ada yang mau ditanyakan lagi ya. Mungkin Pak Teguh ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau di sharing-sharing? Iya, tadi udah semua udah ditanya. Iya. Nah, satu lagi mungkin aku. Biasanya kan kalau sancang identik dengan kutu putih nih, Kang. Iya. Mungkin di mensiasatinya itu gimana, Kang? Adakah trik-trik khusus dari dari Akang nih supaya sancang kita terhindar dari itu? Kalau saya sih ya, kalau kutu putih kebanyakan ke waru saya malah. Oh, ke waru malah. Sancang enggak, sancang enggak. Tapi kadang-kadang ada, itu kan dari jenis kupu-kupu kan. Kutu putih itu berawal dari kupu-kupu. Biasanya kita semprot aja. Kalau saya semprot aja sih. Semprot aja. Ketika menyiram saya semprot agak kencang. Dia hilang sendiri. Kalau untuk pakai obat-obatan, saya tidak pernah pakai obat-obatan. Tidak pernah pakai obat. Jadi penyiraman teknik yang pas, lalu matahari cukup ya Om.
terhindari dari itu. Ya mungkin kutu. Kutu putih itu suka karena pohon itu biasanya rimbun. Dia untuk tempat berteduh, untuk berlindung. Oh. Untuk mensiasatinya ya harus benar-benar full matahari, jangan sampai dia teduh. Full matahari. Iya. Makanya tadi kalau dilihat di lantai atas itu lebih cocok ya Om ya. Iya, saya naruhnya di atas genteng. Oke. Baik. Nggak kerasa nih udah apa namanya banyak sekali yang kita dapat informasinya. Pak Teguh ada yang mau ditanyain lagi Pak? Mungkin? Cukup ya. Oke. Kang Ade, terima kasih nih waktunya dan sama-sama. kesempatannya nih. Iya. Akhirnya Mas Lami bisa main ke sini. Makasih juga udah Iya. mau berkunjung. Sama-sama. Oke. Oh ya, Facebooknya apa namanya kan tadi? Ade Tingeriandi. Ade Tingeriandi yang Biasa yang gambarnya Hello Kitty lah. wah, itu dia. Orang kenalnya Om Hello Kitty. Om Hello Kitty. Nah. Oke, sobat Lame Melali, ya jangan lupa tadi ya cari yang logonya Hello Kitty. Ya. Oke. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi tambahan ilmu buat kita semua para pecinta dan penghobi bonsai. Buat kalian yang sudah mendukung Lambe Melali, terima kasih. Lambe Melali tanpa kalian bukan apa-apa. Sampai jumpa di video berikutnya.